Pagi anak-anak. Baiklah, Ibu awali dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang berangkat paling pagi hari ini siapa? Sandawa ya? Oke, Sandawa silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk. Berdoa mulai. Mudah-mudahan untuk kegiatan kita yang sudah diawali dengan berdoa ini, anak-anak bisa lebih mudah ya menyerap ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, dan mudah-mudahan ilmunya bertambah berkah. Amin. Untuk memupuk rasa nasionalis kita kepada negara Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri, nyanyinya dengan penuh semangat. Yuk, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri yuk semuanya. 1, 2, 3. Garuda silakan duduk kembali. Terima kasih, jadi sudah penuh semangat ya. Itu salah satu wujud kita untuk menciptakan nasionalis atau cinta tanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, untuk hari ini apakah ada yang nggak masuk atau hadir semua? Hadir semua ya, dijawabkan dulu satu-satu. Anjela Novika, Ardiona, Cantika, Jasilia, Hafid, Devita, Elsa, Faiz, Galen, Kelvin, Lailatul, Lutfia, Maisel, Muhammad Rizky, Firdaus, Nanda, Rafalea. Rafalea ada? Oke. Restu, Sinfretika, Vicky. Oke, hadir semua. Sudah dibaca tugas tentang membaca kalimat saran yang ada di buku? Sudah dibaca di rumah?
Nah, kalau sudah ibu tanya, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Kalau masih ingat, coba apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, Nak? Apa? Kalimat saran. Kalimat saran, itu materi bahasa Indonesia. Kemudian materi PPKN, masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa? Kewajiban Hak dan kewajiban di mana? di sekolahan dan di rumah. Oke, masih ingat ternyata semuanya. Coba sekarang sebutkan apa saja sih hak kita di kalau sebelum hak berarti kewajiban dulu. Kewajiban kita di rumah. Apa kewajiban kita di rumah? Kita wajib apa? Membantu ibu. Iya, membantu ibu. Contoh kewajibannya membantu orang tua. Itu kewajiban di rumah. Setelah kita membantu orang tua, kita berhak mendapatkan hak kita. Apa hak kita di rumah? Misalnya diberikan uang diberikan uang jajan. Kalian dikasih uang jajan nggak? Dikasih. Nah, selain dikasih uang jajan, kita dikasih fasilitas yang lain kan sama orang tua kita. Kewajiban kita di sekolah. Masih ingat? Apa, Eli? Kewajiban kita di sekolah. Kewajibannya menghormati guru. Oh iya, kalau di sekolah menghormati guru. Kewajibannya ya, menghormati guru dan menaati apa? Guru. Peraturan guru ya, itu adalah kewajiban. Kalau contoh hak yang kita peroleh di sekolah apa? Mendapatkan apa di sekolah kita? Hak kita? Mendapatkan Pelajaran. Oke, selain mendapat, kalau sudah mengerjakan pelajaran, dapat apa biasanya? Dikasih apa? Oke, dapat apa? Mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai. Jadi itu tadi adalah materi kita sebelumnya ya, yaitu tentang kalimat saran dan hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Baiklah, untuk materi pada hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 4, pembelajaran 4, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara, khususnya di jalan umum, dan materi bahasa Indonesia terkait kalimat saran ya. Karena untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti disajikan gambar ya di depan, disajikan gambar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyampaikan masalah yang ada dan saran penyelesaiannya dengan tepat dan percaya diri. Kemudian, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum dengan tepat. Kemudian, tujuan selanjutnya, dengan mengetahui kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jalan umum, diharapkan nanti kalian bisa menceritakan pengalaman kalian pribadi dalam menjalankan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum dengan percaya diri. Jadi nanti ketika disuruh menceritakan pengalamannya terkait hak dan kewajiban di jalan umum, berani? Anak-anak hebat berani disuruh maju ke depan menceritakan pengalamannya? Berani nggak? Berani semuanya ya? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah diperhatikan? Ya, perhatikan baik-baik gambar yang ada di depan. Kira-kira ada masalah apa dari gambar itu, Nak? Apa yang kalian lihat dari gambar itu? Apa? Kotak sampahnya penuh. Kotak sampahnya penuh, betul. Terus apa lagi di situ? Membuat sampah sembarangan. Iya, terbukti sampahnya apa itu? Sampahnya apa? Berserakan. Sampahnya berserakan di jalan. Kemudian sehingga banyak apa? Sehingga apa? Banyak lalat. Banyak lalat.
sampahnya berserakan, nggak ditutup, kemudian banyak lalat, kemudian tukang jajannya juga membuang sampah sembarangan. Boleh nggak kayak gitu ditiru? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Nah, itu adalah masalah ya, itu adalah masalah. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan sarannya? Masih ingat kalimat saran, masih ingat kan? Diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya ya. Saran ya, saran itu masih ingat apa saran? Saran kalimat yang berisi anjuran atau pendapat ya yang dikemukakan kepada orang lain untuk dipertimbangkan apakah mau dilakukan atau tidak. Masukkan saran itu tuh ya. Coba sarannya apa dari gambar itu yang bisa kita sampaikan? Apa saran yang bisa kita sampaikan dari gambar itu? Coba Elin. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita harus membuang sampah pada tempatnya, betul? Supaya apa? Supaya sampahnya tidak berserakan. Terus apa lagi yang perlu dilakukan? Selain harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kayak sampah-sampah plastik itu kan bisa didaur ulang ya. Bisa dirombak ulang, bisa menjadi bahan baku baru ya. Berarti sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk tukang jajannya, apa yang harus dilakukan sama tukang jajan itu? Apa kira-kira yang dilakukan sama tukang jajan itu? Coba perhatikan. Kalau tadi tukang jajannya kan membuang sampahnya sembarangan tuh. Sarannya untuk tukang jajan apa? Membuang tempat sampah. Iya, membuang sampahnya di kotak sampah. Padahal sudah disediakan di pinggir jalan itu kotak sampahnya ya. Ya Sadawa ya. Sudah disediakan kotak sampah, jadi buang sampahnya di kotak sampah supaya nggak berserakan, supaya jalannya apa? Bersih. Supaya jalannya tetap bersih, supaya kitanya nyaman ya, supaya kita nyaman, nggak banyak lalat, nggak banyak penyakit. Oke, silahkan dibuka buku paketnya halaman 159. Sudah ketemu? Halaman 159. Apa judulnya? Jalan yang bersih. Jalan yang bersih. Kalau yang nggak kebagian buku, silakan lihat di depan sudah ibu tampilkan. Jalan yang bersih. Coba dibaca. Yang lain perhatikan. Jalan yang bersih. Beni dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung sampai juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajan membuang sampah di pinggiran jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Beni ingin jalan yang terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Beni ingin mengajar teman-temannya peduli sampah. Terima kasih ya Nak. Nah, ini adalah teks tentang jalan yang bersih. Tentang jalan yang bersih, di situ diceritakan Beni dan teman-temannya pulang sekolah bersama, kemudian melewati jalan umum. Di situ jalannya terlihat kok
ada tumpukan sampah, kemudian sampahnya berserakan kemana-mana. Benny ingin melihat jalannya bersih, maka disarankan semua warga harusnya mengurangi produksi sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan sampah diolah menjadi barang yang berguna. Nah, kalau tadi kan kita sudah mengamati gambar, dari gambar kita sudah bisa memilih ya, mana yang termasuk kalimat masalah, mana yang termasuk kalimat saran. Kalau dari teks jalan yang bersih ini, coba kalian amati dari teks di depan jalan yang bersih, itu mana yang termasuk kalimat masalah? Coba, yang termasuk kalimat masalah yang mana? Mana? Sampah berserakan. Terus masalah apa lagi di situ? Kalimatnya, kalimat masalah di situ apa? Jalannya kotor, betul. Terus sarannya di situ yang mana? Yang ada kata-kata sebaiknya atau seharusnya? Coba perhatikan. Apa? Coba perhatikan. Kalimat saran di sini ada ya. Warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Nah, itu kalimat saran yang pertama. Kemudian kalimat saran yang kedua, mereka seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Oke, baiklah. Sampah kan bisa didaur ulang. Ya, itu tadi adalah kalimat masalah dan kalimat saran. Terus, oke, kemarin Ibu sudah membagikan kelompoknya ya. Sudah membagikan kelompok? Sudah? Sekarang silahkan duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk. Yuk, silahkan duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Oke, baiklah. Coba Ibu panggil satu-satu. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 mana? Oke, kelompok 5. Baiklah, oke. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD kelompoknya. LKPD kelompok 1, kelompok 2 LKPD-nya, LKPD kelompok 3, LKPD kelompok 4, ini LKPD kelompok 5. Oke, semua sudah dapat LKPD? Sudah? Sudah dapat LKPD belum? Oke, kalau sudah, perhatikan. Apa yang akan kita lakukan di LKPD, Bu? Perhatikan. Nah, nanti di dalam LKPD itu, hello. Di dalam LKPD itu ada LKPD PPKN dan LKPD Bahasa Indonesia. Nanti silahkan setelah kita mengamati video dan Ibu menjelaskan materi, kalian silahkan kerjakan LKPD-nya ya, kerjakan LKPD dua-duanya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Maju semua ya, maju semua, nanti ada yang menyampaikan hasil diskusinya. Paham? Paham sampai di sini? Oke, kelompok 1 paham? Oke, kelompok 2 paham? Kelompok 3 paham? Oke, semuanya sudah paham ya? Baiklah. Oke, Ibu akan melanjutkan video, silakan. Perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan.
video di depan. Itu kondisi di jalan umum. Perhatikan baik-baik. Tuh. Banyak mobil, banyak motor. Ada yang jalannya ngebut, ada yang pelan-pelan ya. Iya, di pinggir jalan itu ada sampahnya juga nggak? Ada nggak? Ada sampahnya juga Bu. Ada yang lewat di pinggir jalan di trotoar ada? Ada? Pejalan kaki ya, jalannya di trotoar. Oke, di sana ada lampu merah? Ada. Perhatikan baik-baik. Ini di jalan umum, di jalan raya ya nak ya, perhatikan. Nih, ada bapak-bapak ya yang bukan sampahnya nyapu jalan. Perhatikan, amati baik-baik video yang ada di depan. Jalanannya sangat ramai sekali. Perhatikan di depan. Nah, kalau bawa kendaraan bermotor di jalan, harusnya bawa surat-surat kendaraannya enggak? Bawa surat-suratnya juga ya? Oh, kalau enggak nanti kena tilang Bu, katanya. Ya, benar. Satu, jalannya biar tetap bersih. Ada trotoar buat pejalan kaki. Tuh. Yang pendahuluan ada apa itu? Ambulan ya. Ada ambulan yang lewat. Nah, ambulan itu harus didahulu. Kan ya. Ambulan, kalau ada ambulan yang lewat kita harus minggir. Oke, perhatikan jalannya sangat ramai sekali. Tuh, perhatikan mobil putih itu berhentinya di tengah-tengah atau di pinggir? Ya, di pinggir ya. Oke, baru menaikkan penumpangnya. Nah, dari tayangan video tadi, di situ ada penerapan hak dan penerapan kewajiban ya, ada penerapan hak dan penerapan kewajiban. Di mana? Jalan raya. Di jalan raya atau di jalan umum? Di jalan umum. Nah, dari pengamatan video tadi, kira-kira
itu tadi adalah beberapa contoh kewajiban yang ada di jalan umum berdasarkan apa namanya? Berdasarkan video pengamatan tadi. Kalau itu tadi kewajiban, haknya apa jadi yang perlu kita peroleh ya setelah kita melakukan kewajiban tadi? Haknya apa yang kita peroleh setelah di jalan raya? Mendapatkan jalan yang aman. Oke, mendapatkan jalan yang aman karena nggak ada yang kebut-kebutan, maka jalannya akan aman ya. Oke, setelah kita mendapatkan jalan yang aman, apa lagi yang kita dapatkan? Berjalan di trotoar. Ya, berjalan di trotoar tadi dari video ada yang ini kan? Ada yang berjalan kaki kan? Jalannya sendiri di pinggir ya, di pinggir-pinggir jalan di trotoar khusus untuk pejalan kaki. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan hak dan kewajiban di jalan umum ya. Oke. Selanjutnya perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan di depan. Di sini paham? Ya. Oke, dari pengamatan gambar tadi paham ya? Paham. Perhatikan. Ya. Perhatikan baik-baik. Tadi pengertian jalan ya. Kewajiban yang berkaitan dengan jalan umum. Perhatikan. Wajib membawa surat-surat mengundi ya, bawa SIM, bawa SPNK, bawa helm, pakai sabuk pengaman, pakai jaket. Hak yang berkaitan dengan jalan umum. Ini haknya nih. Hak mendapat kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Tuh, kita berhak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman ya. Nih, kesimpulannya, bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih, nyaman, dan tertib pada saat berkendara. Ini ya. Oke, Ibu ulangi lagi ya terkait hak dan kewajiban. Oke, hello. Kurang semangat. Hello. Hai. Masih ingin dilanjutkan?
dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab, itu adalah kewajiban. Nah, hak warga negara merupakan segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Ya, oke, kita lanjutkan. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban kita, begitupun sebaliknya. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah menjaga fasilitas umum. Di antaranya adalah jalan raya atau jalan umum. Jalan umum dibangun oleh pemerintah untuk kemudahan warga negara menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengguna yang melintas di jalan umum biasanya adalah pejalan kaki atau yang menggunakan kendaraan. Para pengguna jalan memiliki kewajiban dan hak yang perlu diperhatikan. Ini adalah macam-macam kewajiban di jalan umum. Kewajiban menaati peraturan, kemudian kewajiban membawa surat-surat SIM dan STNK, menggunakan helm ya, itu kewajiban semuanya. Menjaga kebersihan, menggunakan kendaraan di jalan tidak sembrono atau sembarangan, tidak kebut-kebutan maksudnya di sini ya, tidak kebut-kebutan ya. Kemudian apa lagi kewajibannya? Menggunakan jalur atau jalan jika ada pengguna lain dalam kondisi darurat. Tadi kayak di video tadi ya, ada ambulan kan? Ada ambulan, maka kita harus kasih jalan dulu untuk ambulan tadi ya. Oke, kemudian kewajiban memberi jalan ke orang yang sedang menyeberang tentunya di jalur zebra cross. Kewajiban menghormati setiap pengguna jalan dan kewajiban membantu pengguna jalan yang kesulitan untuk menyeberang. Biasanya orang yang sudah tua, tunanetra dan sebagainya. Nah, kita harus bantu. Misal ada nenek-nenek di jalan, dia menyeberang jalan kan nggak berani, karena rame. Kita harus membantunya ya. Iya, membantu menyeberangnya. Nah, kalau tadi kewajiban, sekarang hak. Perhatikan baik-baik. Apa hak kita di jalan umum, Bu? Setelah kita melakukan kewajiban, hak yang wajib kita terima adalah hak mendapatkan jalan yang aman dan nyaman. Kemudian hak mendapatkan jalan untuk pejalan kaki yang aman. Kemudian hak menggunakan jalan yang bebas tanpa dilarang-larang. Lalu hak mendapatkan jalan yang bersih tuh kayak tadi ya. Makanya kita kalau di jalan juga jangan membuang sampah di jalan, jangan buang sampah sembarangan, biar jalannya tetap bersih. Enak lewat di jalan yang bersih apa jalan yang kotor? Bersih dong. Nah, kemudian hak mendapatkan jalan jika dalam kondisi darurat kayak ambulan tadi kan? Iya, kita harus minggir dulu ya. Kemudian hak mendapatkan jalan yang aman dilalui oleh pengendara. Hak dihormati ketika menggunakan jalan. Kemudian hak bisa berjalan di trotoar. Misal di jalan raya, kita jalan kaki posisinya, maka kita harus berjalan di trotoar yang di pinggir jalan khusus untuk pejalan kaki ya. Kemudian hak memakai jalan khusus untuk sepeda, tunanetra dan sebagainya. Oke, itu tadi video pembelajaran dan materi terkait hak dan kewajiban di jalan umum ya. Sudah tahu kan sekarang apa hak kita apa saja di jalan umum? Sudah tahu kan? Ya, kemudian kewajibannya juga kan? Ya, oke. Menceritakan pengalamannya ketika menggunakan jalan umum atau jalan raya. Elin silakan disampaikan pengalamannya ketika menggunakan jalan raya. Yuk.
LKPD-nya dikerjakan, masing-masing kelompok Nanti hasil dari diskusi kelompoknya akan dipresentasikan di depan ya. Sekarang silakan dikerjakan LKPD masing-masing kelompoknya. Oke, sekarang silakan diskusikan dengan teman kelompok. Silakan. Oke. Semua ikut berdiskusi, nggak cuma salah satu aja. Halo, suaranya. Semua ikut berdiskusi ya. Oke. Jus begitu. Semua ikut berdiskusi, nggak ada yang sibuk sendiri. Yuk. Akan ibu nilai ya siapa yang berdiskusi, siapa yang nggak ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, semua akan ibu nilai. Ya, Bu. Kerjakan sungguh-sungguh, nanti akan dipresentasikan ke depan kelas masing-masing kelompok hasil diskusinya tadi. Nanti akan ditampilkan ke depan kelas ya. Ya, Bu. Mana kelompok 1? Halo? Oke. Ayo diskusi. Halo, kelompok 2. Halo. Fokuskan diskusinya. Kelompok 5. Yang rapi tulisannya biar nanti dibaca. Kelompok 2.
Sudah? Belum. Tenang. Tinggal kelompok 1 ya yang belum ya? Sama kelompok 2. Oh iya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, baiklah. Oke. Hello. Hai. Semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya? Selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, kalau sudah sekarang silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Yuk, semuanya maju. Yuk, semuanya maju ke depan. Kelompok 1, semuanya perhatikan ke depan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Yuk, siapa yang menyampaikan? Elin. Silakan. Menjaga kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pembuat rambu lalu lintas, menggunakan pengaman, memiliki surat kendaraan, menggunakan pengguna jalan lain. Itu tadi adalah kewajibannya. Sekarang kita simak baik-baik. Apa kesimpulan dari kelompok 1 tentang hak pengguna jalan umum? Mendapatkan jalan yang bersih, mendapatkan jalan yang aman, berjalan di trotoar, menggunakan jaket jalan penerangan, mendapatkan jalan yang bersih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 1? Yeay. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Yuk, sekarang kita lanjut. Silakan disampaikan hasil diskusi kelompoknya untuk kelompok 2. Yuk, semuanya maju ke depan. Yuk, maju yuk.